Takdir awal kadang terlihat tidak indah, serba berat, pahit, dan sulit. Tapi kalau takdir ini kita isi dengan kerja keras, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, takdir yang awalnya tidak indah ini akhirnya kelihatan indah. Saya punya seorang tamu luar biasa, pernah jual gorengan, sekarang memimpin sebuah negeri, memimpin sebuah provinsi. Pak Aher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masih, Po? Sehat, sehat. Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak. Ya, mangga. Ibu. Berapa jam nih dari Bandung ini? Dari Bandung lumayan agak sedikit macet. Oh iya, 3 jaman. tiga jam ya, bukan 3 jaman ya? Iya, 3 jam. 3 jam, oke. Kan Bapak ini kan dari kota kecil yang saya tahu ya, terus juga keluarga juga biasa-biasa saja, sempat juga jual gorengan gitu ya. Pernah mimpi nggak, pernah kebayang nggak jadi memimpin sebuah provinsi gitu? Jadi gubernur gitu ya? Iya, bahasa kasarnya gitulah. Nggak pernah kebayang, nggak pernah menjadi cita-cita. Tapi pernah ada sebuah obrolan di masyarakat saya dulu, Ya. di Sukabumi, di kampung kecil. Ada masalah irigasi ya. Kemudian mereka meyakini irigasi ini bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, oleh bupati. Kemudian mereka serentak mendoakan mudah-mudahan Ahmad Heriawan menjadi bupati gitu. Jadinya gubernur ternyata. Oh, jadi doanya tidak dikabulkan sebenarnya itu ya? Iya. Diganti dengan lebih baik gitu ya? Oke. Dan saya dengar ya, itu Pak Aher sangat sangat dipengaruhi oleh neneknya, ya, dan usia juga udah sangat-sangat lanjut. Itu betul ya? Betul. Jadi alhamdulillah saya dapat rezeki. Ayah, ibu sangat mencintai, sangat mengasihi. Juga punya nenek yang sangat mengasihi lebih daripada ayah dan ibu kelihatannya. Wajar ya, biasanya begitu kalau nenek kepada cucunya lebih sayang. Kemudian sekarang masih ada. Ayah saya sudah wafat. Kakek dari ibu, nenek dari ibu sudah wafat. Kakek dari ayah pun sudah wafat. Yang ada tinggal nenek dari ayah. Umurnya sudah 100 lebih tahun. Dan saya sangat terpengaruh, dipengaruhi betul dengan kasih sayangnya. Doanya yang luar biasa mantap doanya. Apa doanya? Doanya biasanya kalau saya minta izin ada sesuatu program, biasanya dia katakan sebelum diminta juga sudah didoakan. Jawaban beliau? Begitu jawabannya. Kemudian pada waktu periode yang kedua, mau running jadi gubernur yang periode yang kedua, saya izin juga ke beliau kan. Izinnya itu kemudian dijawab dengan bahasa Sunda yang medok ya. Dia katakan di kamari ge geus didoakeun, tong sieun pasti menang lah gitu. Pasti menang lah gitu. Jadi dia katakan dari kemarin juga sudah kita doakan, jangan takut pasti menang gitu. Saya kaget loh, kok nyebutnya pasti menang gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata tentu saja Allah yang menghendaki, ternyata periode kedua menang. Alhamdulillah. Ya. Kalau balik ke masa kecil Pak Aher gitu ya, itu sempat nggak ngalami masa-masa yang pahit, sulit gitu? Alhamdulillah saya meskipun dari keluarga biasa, tapi ya tidak sampai pada posisi kekurangan ya. Hanya saja nenek itu sangat kreatif gitu. Nenek saya biasanya ada goreng pisang, ada goreng peyek. Orang Jawa Barat bilangnya gorengan. Nah saya waktu kecil dagang gorengan. Yang digoreng, yang dimasak oleh nenek saya. Tapi posisi kita, posisi gembira saja, gak ada masalah apa-apa. Karena kasih sayang tulus dari ibu, bapak, nenek, ya hampir persoalan kehidupan itu tidak dirasakan ada masalah apa-apa. Gembira saja gitu keadaannya. Pernah nggak ada misalnya gini, nenek berkata sesuatu atau berbuat sesuatu yang sangat berkesan bagi Pak Aher atau yang sangat menyentuh bagi Pak Aher? Yang sangat menyentuh itu doanya itu suka diyakinkan gitu, yakin. Pokoknya jangan takut, jangan khawatir. Ya sudah didoakan, jadilah gitu. Jadi kalau mendoakan tuh optimis banget gitu ya. Yakin banget. Yang didoakannya suka ketar-ketir apa iya gitu. Motivator juga kalah Pak ya? Motivator juga kalah kelihatannya. Mungkin karena ketulusannya ya. Ketulusannya sebagai seorang nenek.
kemudian hidup di kampung, jauh dari hingar-bingar politik, hingar-bingar macam-macam, sehingga memang tingkat ketulusannya sangat tinggi. Ya, ya. Saya dengar juga Bapak ada menyantuni mungkin sekitar 200 ya Pak ya, anak yatim atau duafa seperti itu. Itu baru-baru ini saja atau gimana itu? Saya tentu hidup dari keluarga sederhana ya. Dalam beberapa waktu pernah juga sempat kekurangan. Oleh karena itu sikap empati itu terbangun dari situasi yang dialami. Oleh karena itu ketika saya secara ekonomi mulai ada keberdayaan, maka sikap empati, sikap ingin membantu orang itu menjadi bagian dari inheren dalam kehidupan saya. Sehingga meski belum berkecukupan berlebih sebagaimana orang lain, saya menyantuni anak yatim, anak duafa untuk supaya disekolahkan, supaya SPP-nya digratiskan oleh kita. Saya merasa bahwa saya bisa jadi seperti ini kan gara-gara sekolah. Saya suka membayang gitu ya. Kalau saya sekolah dulu cuma lulus kelas 3 SD jadi apa hari ini gitu. Oleh karena itu untuk urusan pendidikan saya prioritaskan untuk anak saya maupun untuk orang lain. Sehingga saya dengan berani bismillah kemudian mengurus anak-anak yatim, mengurus anak duafa, jumlahnya cukup lumayan, 150 sampai 200 orang. Itu ya. Itu dulu Pak ya? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih dulu dan sampai sekarang saya pertahankan. Dan tentu saya sering membuat perbandingan. Dengan saat ini mendapat amanah di Jawa Barat. Dan saya lakukan dalam skala yang lebih besar. Berapa itu? Skalanya lebih besar lagi. Kalau dulu saya menjadi pimpinan yayasan bisa menggratiskan anak yatim, anak duafa 200 orang. Sekarang saya bisa menggratiskan anak SD SMP se-Jawa Barat 7,6 juta orang. Tapi inspirasi dari 200 itu. Ya. Kan Bapak ngurusin katakanlah rakyat ya, anak orang lain gitu. Nah, anak sendiri pernah protes nggak? Sibuk tuh kemana-mana. Iya. Saya kalau disentuh itu saya juga jadi tersentuh nih. Satu saat saya buat kalender. Dari kalender tersebut ada foto saya kan. Tiba-tiba saat pulang ke rumah saya kaget. Matanya sudah dispidol, sudah dicoret-coret spidol oleh anak saya. Foto Bapak itu? Foto saya ya. Matanya sudah tertutup oleh coretan-coretan spidol. Saya perhatikan, saya tanya istri saya, siapa nih? Si Sulung. Yang protes sosial si Sulung gitu. Saya tahu ini pasti protes sosial, jarang ketemu orang tuanya, bapaknya khususnya. Saya tidak marah, tidak apa-apa, tapi yang jelas kemudian saya rangkul anak tersebut, anak saya yang paling besar dan anak-anak yang lain tentu. Kemudian saya langsung meningkatkan intensitas pertemuan dengan mereka dan kualitas pertemuan juga kita tingkatkan sehingga terjawab sudah. Jadi protesnya coret-coret mata saya di foto, kemudian penyelesaiannya saya lebih memperhatikan anak-anak saya. Ya, saya juga saya pernah dengar juga itu kan orang biasanya ngajak anak itu kan ke tempat hiburan. Ya. Ini Bapak malah ngajak anak-anaknya ke tempat kumuh gitu. Itu kenapa itu Pak? Biasa saya ngajak anak-anak ke tempat kumuh, ke panti asuhan, ke tempat-tempat duafa, supaya mereka merasa dan nanti ketika besar juga mereka membela mereka. Memberdayakan orang duafa tersebut. Sebab begini, saya khawatir saya dilahirkan kan anak orang biasa. Di bawah, merasakan betul derita masyarakat di bawah. Lalu kalau tiba-tiba anak saya jadi anak gubernur, kan bahaya kalau tidak merasakan seperti perasaan masyarakat di bawah kaum duafa. Karena itu supaya tidak kehilangan perasaan seperti itu, supaya tetap empati pada masyarakat kecil, pada rakyat kecil, saya bawa mereka supaya terbiasa membela rakyat kecil gitu. Boleh tahu kira-kira apa yang mereka lakukan untuk rakyat kecil gitu kira-kira? Bakti sosial. Bakti sosial, mereka terjun langsung? Terjun langsung mereka. Jadi ada bakti sosial, mereka terjun langsung, sehingga alhamdulillah terbiasa sekarang, ya anak saya suka menanyakan sudah infak atau belum, kapan berkunjung ke tempat-tempat yang duafa lagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jadi terbentuklah sebuah sikap empati pada masyarakat umum. Ini modal dasar untuk mereka setelah besar nantinya, pasti akan empati pada masyarakat secara umum. Sebab saya menyadari bahwa nilai besar seorang mukmin di hadapan Allah kan sejauh mana si mukmin tersebut memberi manfaat, dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Semakin banyak orang merasakan manfaat dari kehadiran kita, semakin tinggi nilai kesalehan sosial di mata Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kan menurut orang Bapak sudah sukses nih. Nah kalau menurut nenek gimana? Apakah sudah sukses? Apakah sudah memenuhi semua harapannya gitu? Ya. Nenek saya tidak terlalu tahu ya, karena sudah tua, sudah 100 tahun lebih. Apa yang dilakukan oleh cucunya di Bandung, di Jawa Barat nggak tahu. Tapi kalau sudah tidak nengok udah agak lama, mana orang Bandung nggak kesini-kesini gitu. Kadang-kadang juga kan ingatannya tidak seperti muda lagi kan. Baru aja kemarin datang menengok nenek. 2 hari kemudian, itu orang Bandung kok udah lama banget sih gak kesini. Gitu. Padahal 2 hari yang lalu kan. Ya. Seperti itu. Jadi kelihatannya menurut nenek biasa-biasa saja, gak ada masalah apa-apa. Yang jelas ya nenek biasanya menanyakan, kemudian sering meminta uang, kemudian uang tersebut dibagi-bagi oleh dia ke siapa aja yang datang kan gitu, diberikan. Ini untuk apa? Ya untuk dibagi-bagi, untuk disedekahkan. Jadi saya bilang ini nenek udah berubah jadi menteri sosial ini. Saya pernah lihat foto Bapak itu yang ngusung keranda itu ya Pak ya. Itu apa ya latar belakangnya? Ya kalau ngusung keranda, kemudian manggul karung, kemudian manggul-manggul barang-barang kan itu kebiasaan saya sejak kecil. Biasa saya manggul karung, biasa saya mengantar gabah ke penggilingan, dari penggilingan membawa beras, membawa dedak, itu biasa. Gitu. Oleh karena itu ketika melihat ada karung ya saya langsung panggul. Kemudian ketika melihat ada jenazah ya sudah terbiasa. Kan waktu itu ada yang meninggal ya, Ibu EN di Sumedang. Kemudian saya hadir di situ melepas jenazah, kemudian saya paling depan dengan jenazah itu. Dalam pikiran saya ya alangkah kurang bagus ya kalau saya yang paling depan ketika jenazah mau dibawa ke pemakaman diserahkan ke orang ya saya langsung panggul gitu. Spontan saja. Gak ada yang meminta, gak ada yang memerintah, pokoknya ini harus saya panggul. Gitu. Istri gimana Pak? Kan Bapak katakanlah misalnya ya awal-awal misalnya sosial dan macam-macam semua seperti itu. Istri pernah, wah ini kebanyakan nih, pernah nggak kayak gitu atau gimana? Justru istri saya sebaliknya, saling menguatkan. Karena kita sudah janjian saling menguatkan lah untuk urusan kebaikan. Jadi kalau kemudian saya mau berinfak, kata istri kecil banget sih tambah lagi gitu. Oh malah gitu? Malah begitu, bukan malah jangan kebanyakan, bukan begitu. Kemudian kalau dia mau berinfak, saya giliran, kurang banyak tambah lagi begitu. Oke. Jadi sinergi lah. Ya. Dan ketika Bapak sudah nikah, pernah nggak ngalami masa-masa ya pahit gitu ya, sulit, ada nggak? Pasti ada lah, terutama saat menjadi keluarga muda ya. Saya menikah saat saya jadi mahasiswa, istri juga saat itu mahasiswa juga. Jadi bisa dibayangkan suami istri masih mahasiswa, belum ada penghasilan tetap kan. Ya. Nah disitulah kemudian kita berusaha ada jualan makanan, kemudian menjadi agen majalah dan lain sebagainya. Pernah satu saat jadi keluarga muda itu, kan saya juga khotib Jumat ya. Khotib Jumat, di mana-mana suka khotib, suka memberikan ceramah. Satu Jumat kemudian di pagi hari saat itu saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Sepeser pun nggak punya uang ketika itu. Tapi ya makanan masih ada, beras masih ada. Nah kemudian kan hari itu tugas khotib Jumat kan, saya khawatir, saya semangat menjadi khotib Jumat gara-gara ada amplopnya. Kemudian saya dengan istri rembukan, kalau gitu khawatir mengganggu keikhlasan lah. Terus gimana? Batalkan aja khutbahnya. Nanti kalau sudah punya uang khutbah lagi gitu. Jadi hari itu Bapak memutuskan untuk tidak khutbah. Tidak berangkat saya, khutbah. Ya, betul. Oke. Kita sudah ada tamu di sini Pak, dan buat Bu Nur juga ada penanya ya. Mereka pengen bertanya kepada narasumber langsung ke orangnya. Boleh ya Pak Bu ya? Boleh, silakan. Ya. Ya. Saya Daniel dari Universitas Jaya. Ya. Saya ingin bertanya sama Ibu Nur. Nah, Ibu Nur sekarang kan Wardah Kosmetik itu udah besar, udah sukses Bu. Masih ada nggak cita-cita yang belum terpenuhi bagi Ibu? Itu aja Bu. Ya, makasih Mas Jogja. Ya. Ya, jadi sekarang itu kami punya cita-cita lah sekeluarga, punya mimpi, ya tim juga punya mimpi demikian. Sekarang udah menang di Indonesia, ya mudah-mudahan kita bisa ke luar ya. Jadi bisa, selama ini kan produk lokal jarang lah yang masuk 10 besar ya, 10 besar. Minimum kita dapat 10 besarnya, pasarnya global kayak gitu. Jadi kita menunjukkan kalau industri lokal Indonesia juga bisa bersaing dengan dunia luar. Mudah-mudahan mohon doa semua bisa tercapai untuk itu. Ya, sih. Ya. Penanya berikutnya ada?
Oke. Selamat siang, saya Bayu dari Universitas Bakri. Saya mau bertanya kepada Bapak Aher, ada kejadian menarik yang pada tahun 2004, ujung 2014 lalu, yang Bapak memanggul jenazah Ibu En. Ada pertanyaan pada diri saya, kenapa Bapak dengan jabatan gubernur ini tidak segan ikut memanggul gitu, Pak? Ya, itu saja sih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jawab langsung ya. Ya. Alhamdulillah membantu masyarakat lain, sesama teman, sesama manusia itu sudah jadi bagian dari hidup saya semenjak kecil. Sehingga respect saja ketika saya ada di hadapan jenazah, kemudian jenazah mau dilepas ke pemakaman, saya langsung panggul aja gitu. Itu mungkin orang lain aneh, bagi saya sih gak aneh, biasa saja. Sebagaimana saya sering dianehkan oleh orang ketika saya geletakan di musola gitu ya, atau di masjid habis sholat geletak gitu. Ya kan kalau siang-siang agak capek kan, nggak tidur, nggak geletak gitu. Orang pada foto gitu, apa yang aneh gitu. Saya bilang ya dari dulu begini. Jadi apa namanya, biasa hidup seperti itu ya. Jadi alhamdulillah itu bagian dari gerakan inherent jiwa saya untuk langsung untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan. Jadi kita melihat ya, memang gagal itu biasa ya kan. Kita kadang-kadang juga ketemu kesulitan, kesusahan, itu biasa. Cuma ketika itu terjadi, ada pilihan. Ini ada dua pilihan, apakah kita ya bermanja-manja dengan kesulitan itu ya, atau malah kita berusaha mengatasinya, kita berusaha melompatinya. Nah, Pak Aher, Bu Nur sudah membuktikan pada kita semua, beliau memilih untuk mengatasinya. Dan beliau tidak mau bermanja-manja dengan kesusahannya, tidak mau juga berlarut-larut dengan kesedihannya. Mereka memutuskan untuk maju terus, bangkit terus, membuktikan apa yang mereka ingin wujudkan, apa yang mereka ingin sampaikan kepada keluarga mereka, kepada orang-orang di sekitarnya. Oke. Ya. Namanya sukses tidak pernah sifatnya sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Tapi apa yang kita berikan kepada orang lain, kepada semuanya. Dan ini menjadi inspirasi besar bagi kita. Kalau memang kita ingin menjemput keajaiban, kalau memang kita ingin menjemput impian, maka sukses itu harus dijemput. Bukan ditunggu, bukan ditunggu, bukan didiamkan begitu saja, tapi kita mesti mengikhtiarkannya, kita mesti menjemputnya. Kalimat tadi ada jeda gitu. Kumaha. Nah, itu ada. Apa? Yes. Oh, ini ngulang. Oke. Ya. Atau thanks dulu? Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Aher sudah nggak apa, cuma ngangguk aja, disuruh closing. Ya, terima kasih banyak Pak Aher sudah hadir di sini, dan terima kasih banyak juga Bu Nur sudah memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan seperti itulah sukses. Namanya sukses tidak pernah ditunggu, ya. Namanya sukses itu, namanya impian itu mesti dijemput, mesti diikhtiarkan. Dengan apa? Dengan keyakinan. Ketika gagal, orang banyak yang bermanja-manja dengan kegagalannya, tapi kita sudah melihat tadi bagaimana Pak Aher, Bu Nur, mereka tidak memilih seperti itu. Mereka memilih untuk bangkit, perjuangkan impiannya. Something good, baby, if I could change
something good, baby, if I could change. To